Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik, hidayah dan inayahnya kita kembali bersua di kesempatan hari ini. Salat dan salam marilah senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Sahabat Robani, senang dan bahagia sekali Al-Fakir Agus Prapto Isbiadi kembali bisa menyapa ke ruang dengar dan ruang tayang sahabat di kesempatan dan edisi kita kajian hari ini masih dalam format Tadabbur Quran. Terima kasih dan jangan lupa buat sahabat Robani yang belum subscribe, like, komen dan share untuk channel serta akun TikToknya Robani 107.9 FM Bandung. Mari kita sama-sama memajukan channel kecil ini biar lebih bermanfaat dan bisa lebih bersemangat kami dalam membuat kontennya. Sahabat Robani, di dalam kesempatan kali ini saya juga mau mengingatkan bahwa insya Allah pada hari Ahad tanggal 27 Oktober 2024 pukul 8 pagi sampai dengan selesai bertempat di lobi kantin Tower B Berapu, apartemen Buah Batu Park, Jalan Adi Aksaraya nomor 1, Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Kami Robani 107.9 FM Bandung bekerja sama dengan Media Patriot Bayangkara dan Mutiara Indo TV serta Badan Pengelola Apartemen Buah Batu Park plus juga Yayasan Insan Quran Robani akan mengadakan berbagai atau aneka lomba. Di antaranya adalah lomba musabaqah tilawatil Quran untuk SD dan SMP, kemudian dai cilik juga untuk SD dan SMP. Selanjutnya ada mewarnai usia 4 sampai dengan 8 tahun dan menggambar apartemen Buah Batu Park usia 9 sampai dengan 12 tahun. Pendaftarannya hanya Rp10.000, sudah termasuk mendapatkan piagam penghargaan untuk seluruh peserta dan paket makan pagi juga untuk para peserta. Jadi jangan ketinggalan untuk adik-adik Ananda tercinta untuk ikut serta dalam kegiatan festival Islami kita dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan juga Hari Sumpah Pemuda tahun 2024. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafannya. Sebab yang benar tentu saja dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari diri kami pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dukung kemerdekaan Palestina dan tetap kita blokir semua produk-produknya Israel. Sahabat Robani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dan bahagia sekali Al-Fakir Agus Prapto Isbiadi akan bisa serta menyampaikan sebuah quote yang mudah-mudahan memberi inspirasi buat kita semua. Sahabat, apa itu konsep cinta sholat? Bila engkau anggap sholat itu hanyalah sebagai penggugur kewajiban, maka kau akan terburu-buru dalam melaksanakan sholatmu. Sahabat, bila engkau
anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah pada saat kau mengerjakan sholatmu. Sahabat Robani, anggap sholat itu sebagai pertemuan yang kau nanti-nantikan dengan Sang Penciptamu, dengan Sang Holik. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Dan sahabat Robani, anggaplah sholatmu sebagai kondisi terbaik untukmu berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, sungguh nikmat jika kita bisa bercengkrama dan juga bisa berkeluh kesah hanya kepada Allah. Stop berharap pada manusia dan berkeluh kesah kepada manusia. Ceritakan semua beban deritamu kepada Allah di sholat malammu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun ketika Nabi Muhammad memberitahukan bahwa dirinya seorang nabi, beliau kemudian dituduh orang gila, dukun, penyihir, dan lain sebagainya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah bertanya, bukankah kalian tahu bahwa sahabat kalian Muhammad bukannya orang gila? Ya. Kemudian ayat 23-nya, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi melihat malaikat Jibril ketika di cakrawala antara langit dan bumi. Malaikat Jibril membentangkan sayapnya yang berjumlah 600 sayap dan menutup seluruh ufuk alam semesta. Inilah wujud asli malaikat Jibril alaihissalam. Tidak tertata, wangi, pemukanya. Itu akan mengundang orang untuk datang kan. Coba kita buka toko, acak-acakan dulu depan nunggu, ngelayanana nunggu kita pilih yang ketus-ketus gitu. Wah, mau apa ini? Kata-katanya enak didengar ya. Untuk konsumen ini, untuk marketing kita, dakwah juga sama harus bagaimana. Katanya, ya ada nah itu ilmunya mumpuni apalagi gitu ya. Ini akan mendatangkan simpati yang sebenarnya nanti masuk ini ayat-ayat Allah kita bukan untuk berlebihan tetapi ya, bahwa manusia tidak bisa dipungkiri pasti melihat harta, pasti melihat casing tampilan dirinya. Kalau manusia meskipun Allah tidak melihat ya hati-hati ya. Satu, menjaga amalan, perbaiki amalan kita sampai amalan kita itu ya sesuai dengan yang Nabi contoh. Sholatnya seperti sholat Nabi, ya, dan berbagai amalan ya, ikuti Nabi dan jaga hati jangan sampai belok ya tidak ada ya. Dan biasanya setan itu ya kalau di orang masuk kayak netizen ya ngasih komentar-komentar jelek terhadap perbuatan baik ya. Si Alvin Lim ya kan oleh pengacara lain, pengacara terkenal juga dibilang pansos lah, saya juga nggak ngerti. Panjat sosial. Iya, itu terjemah dari social climber. Social climber. Social climber, saya ngerti tapi disingkat pansus sama. Maksudnya. Nah, biarin aja orang mau bilang apa, kalau dia mau kaya dari anaknya Kang Latif atau wah, Kang Latif kekayaannya punya Bang Bira dulu kan, Kang Latif. Ini jadi pelajaran. Kita hati-hati jaga amalan, jaga hati karena dua itu yang dilihat Allah. Allah tidak melihat harta, tidak melihat rupa kamu, yang dilihat luas. Nah, syaitan masuk diri. Mudah-mudahan kita bisa menjaga ya.
Amin. sedikit Ustaz, sedikit. kalau cita-cita itu masuk ke hati atau ke mana? Cita-cita itu kalau baik, ya, planning kita ke sana, ya, hati yang akan diamalkan, gitu kan? Jadi kan cita-cita itu bisikan hati kita. Kalau cita-cita baik, kan nanti akan kita amalkan. Nah, kalau cita-cita itu kalau bisa jangan terlalu banyak orang tahu dulu sebelum kita wujudkan kalau memang cita-citanya bisa kita pendem sendiri. Ya, misalnya saya punya cita-cita siapa si Sidik supaya jadi ustaz, udah sekolahin aja di sekolah agama, belajar bahasa Arab, belajar udah gitu aja. Ya, urusan dia mau jadi mau enggak, kita sudah melangkah ke situ. Terserah Allah, ya Pak Agus sudah mau bikin radio dakwah, ya, itu jadi catat. Urusan jadi atau enggak, ya bukan urusan Pak Agus lagi. Ikhtiarnya udah. Allah sudah melihat ikhtiar bagaimana. Tapi itu masuk ke amalan hati ya? Iya, cita-cita ya. Ketika cita-cita, nah gini, beda ya. Pak Sarif punya cita-cita haji kan? Nah, ya. jelas. Pak Sarif melangkah nggak buka tabungan haji? Ya. Nah itu udah jadi amalan itu. Oh, jadi masuk ke amalan. Oh iya, Tadi ya. iya. Ketika Pak Sarif sudah buka tabungan haji, ketika Pak Sarif berproses ngisi dari 50.000, 100.000, sejuta, 2 juta, nah itu udah jadi amalan. Ya nanti surat 4 ayat 100. Kalaupun Pak Sarif tidak keburu berangkat haji, keburu meninggal, itu udah niat dan disertai amalan. Itu orang udah dicatat. Jadi cita-cita itu jangan hanya sekedar cita-cita tanpa ada progres ke sana. Nah ini bagus, cita-cita radio dakwah. Beliau sudah mengadakan pelatihan sudah. Soal ayat peminat kemana ya tuh. Coba aku jadi orang kaya, bisa beli itu, bisa beli ini, setiap yang training dikasih duit, wah, jalan nggak baik. Tapi kan di situ ujiannya. Iya. Pak Agus punya semangat hati yang lurus, tetapi untuk beramal kendala ekonomi. Orang yang tidak punya kendala ekonomi, hatinya lebih gabung. Nah, orang kan dakwah. Meskipun saya punya duit, kita dakwah, bisanya begitu. Jadi 2 etan beli godaan. Nah, terus saya melangkah, Pak. Iya, Pak. terus. Pak kuat we jeung setan. Mohon kemarin kan Abdi podcast sareng Pak RW. Bagus, hasilnya mic-nya kurang itu. Iya Pak RW, memang saya belum punya mic Bluetooth. Terus juga pencahayaannya kurang. Emang rumahnya Pak RW Temaram. Gelap. Kita nggak pakai lighting. Ya udah tambah. Iya Pak Ustaz, Pak RW nanti jadi catatan lah kata saya. Bikinnya jangan di rumah Pak RW. Sebetulnya yang mumpuni di bidang itu si Kang Yusa, tapi betul, bangkrut, segala dijual. Dan saya berapa kali, lucunya beliau berapa kali janji mau bantuin saya, kayak kemarin kan saya mau live streaming, udah 3 kali janji sama saya nggak jadi. Ya, tapi hatinya lebih betul, karena dia itu jaga warungnya. Iya, ekonomi melalui ekonomi. Udah janji sama saya minjemin ini, bawa lighting. Komprehensif godaannya. Tidak hati itu bisa, tidak amalan itu bisa ke ekonomi. Nah, deh, mana apa dioprek supaya itu bisa ngamalkeun eta. Udah 3 kali janji itu belum terlaksana. Sebenarnya tentang setan, masya Allah. Jadi banyak kayak indeks peran. Ya, itu saja. Sabulu qauli hadza wa astagfirullahaladzim. Kita suruh sama doa kita di majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'unabbi'ukum 'ala man
الشياطين أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم تتنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. Maukah aku memberitakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka setan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta. وألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Iya. تحيي الموتى